Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Qi, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Jian Xiao pergi dengan secepat mungkin karena mengkhawatirkan Daoling. Dia berpikir harus menemukan cara untuk menyelamatkan Daoling dari perampok berdarah. Pada sebuah puncak gunung, terdapat sebuah ledakan secara tiba-tiba. Ledakan itu disebabkan oleh Daoling karena sedang menguji kekuatan Yin Yang Pam di tahap spiritual. Daoling tampak sangat terkagum karena kekuatan Yin Yang Pam sangat luar biasa. Sejak Daoling menapak ke dalam spirit realm, bukan hanya kekuatan dari kekuatan supernaturalnya saja yang meningkat, tetapi jiwanya juga berangsur-angsur bangkit. Seperti namanya, Divine Spirit, jiwa manusia dan energi yang ada di dalam tubuh Daoling terasa sangat aneh. Sebuah energi spirit bisa menyapu langit dan bumi sejauh beberapa mil sekitar setiap belokan. Oleh karena itu, kekuatan spirit sangatlah menakutkan. Namun ada efek spirit lainnya yang meningkatkan ingatan seseorang. Daoling berpikir, karena jiwa berakar di lautan kesadaran, maka dia merasa harus melihat kenangan yang tidak diingatnya saat kecil pada area di mana ingatannya tersimpan. Pada saat menggunakan efek spiritnya, sebuah kenangan langsung bisa diingatnya. Dia mengingat bahwa ayahnya pernah mengatakan bahwa sudah saatnya ayahnya memberikan kebijaksanaan yang tepat untuk Daoling. Ayahnya sangatlah hebat dalam menemukan sebuah batu yang bagus. Tapi kapanpun Daoling menanyai tentang batu itu, ayahnya selalu mengelak dan menyimpan batu itu sendiri. Dalam ingatan itu, Daoling tampak memegang sebuah batu yang indah yang dibawa oleh ayahnya. Dia juga meminta kepada ayahnya untuk membawanya pergi mengambil batu bersama dengannya. Namun ayahnya selalu menolak permintaan Daoling, dengan beralasan akan membawa Daoling mengambil batu jika Daoling sudah tumbuh setinggi ayahnya. Daoling merasa itu adalah ingatannya sewaktu dia berumur 4 tahun. Daoling mencoba menemukan ingatannya yang lain. Dia melihat sebuah istana yang megah dalam ingatannya. Di sana terdapat sebuah boneka yang lucu. Daoling berprasangka, mungkinkah itu adalah istana tempat dia dilahirkan? Lalu Daoling melihat ada seseorang yang mendekat ke boneka tersebut. Sosoknya seperti ayah dan ibunya. Namun ketika Daoling mencoba mengingat kenangannya lebih dalam, dia tiba-tiba menjadi sakit kepala. Daoling berprasangka bahwa mungkin spiritnya belum cukup kuat untuk melihat ingatannya lebih jauh. Selama ini Daoling tidak pernah tahu di mana ibunya berada. Daoling berpikir bahwa dulu dia sering menanyai tentang ibunya kepada ayahnya saat dia kecil. Tetapi ayahnya selalu mengatakan dia tidak tahu tentang ibunya. Daoling tidak tahu apakah ayahnya memang benar-benar tidak tahu tentang ibunya atau tidak mau memberitahunya. Daoling berteriak dengan keras untuk melampiaskan kekesalannya. Daoling berjanji, jika memang ayahnya tidak ingin memberitahunya tentang ibunya, maka dia sendiri yang akan meningkatkan jiwanya agar dia bisa melihat ingatan tentang ibunya. Daoling merasa sudah lama dia tidak kembali ke kediamannya, jadi dia akan kembali terlebih dahulu. Lalu dia akan mencari Ziyu untuk menanyakan tentang skill Yin Yang Pam. Pada gerbang kediaman Black Bamboo, ada seorang gadis yang sedang berlatih menggunakan pedang. Saat sedang fokus berlatih, gadis tersebut merasakan ada seseorang yang mendekat ke sana. Orang yang mendekat adalah Daoling. Gadis itu langsung saja melancarkan sebuah serangan menggunakan pedang kepada Daoling. Daoling merasa sangat sial. Namun untungnya, dia masih bisa menghindari serangan pedang dari gadis tersebut. Gadis itu menanyakan kepada Daoling tentang identitasnya, dan kenapa dia berani memasuki gunung tersebut sambil mengarahkan pedangnya kepada Daoling. Daoling terkejut dengan apa yang dilakukan oleh gadis itu. Daoling mengatakan apa gadis itu ingin mencoba untuk mengakhirinya. Tetapi gadis itu tetap kokoh meminta Daoling menjelaskan tentang identitasnya terlebih dahulu. Jika tidak, maka gadis itu akan mengakhiri riwayat Daoling. Daoling dengan kesal menjelaskan bahwa dia tinggal di kediaman Black Bamboo dan meminta agar gadis itu tidak peduli siapa dirinya.
Gadis tersebut terkejut mendengar Dowling mengatakan dirinya tinggal di sana. Gadis itu langsung saja meminta maaf kepada Dowling. Dia menyesal karena tidak tahu Dowling tinggal di sana. Lagi pula gadis itu tidak pernah melihat Dowling selama ini. Dowling tidak mempermasalahkan kesalahpahaman yang barusan terjadi. Dowling melangkah pergi dan meminta agar gadis itu melupakan apa yang terjadi barusan. Tetapi Dowling menyarankan kepadanya agar dia jangan menghajar orang sembarangan, apalagi seorang pria tampan sepertinya. Gadis itu semakin penasaran dari mana asal Dowling, karena dia dapat merasakan bahwa Dowling sudah berada di ranah spirit realm. Gadis itu berpikir, mungkinkah Dowling adalah pendatang baru yang dibicarakan oleh kakaknya. Sesaat ketika Dowling hendak memasuki kediamannya, lalu datanglah seseorang yang mencarinya dan mengatakan bahwa Dowling pintar bersembunyi selama ini. Mereka menganggap bahwa Dowling mempunyai keberanian memprovokasi anggota keluarganya dan bertanya apa mungkin dia memakan keberanian leopard. Dowling melihat orang tersebut dan ternyata yang datang untuk mencarinya adalah keluarga Wang lagi. Keluarga Wang selalu memukulnya setelah dia datang ke akademi. Bahkan Wang Junyi mungkin terlibat di dalamnya. Dowling menganggap bahwa keluarga Wang tidak bisa menunggu untuk mengakhiri riwayatnya. Dowling sendiri tidak tahu jika keberanian leopard rasanya enak, tetapi Dowling memerlukan uang dan orang-orang dari keluarga Wang terus saja mendatanginya untuk uang. Mendengar Dowling berbicara seperti itu, membuat mereka kesal. Mereka meminta agar Dowling jangan berpikir bahwa mereka akan membiarkannya pergi dengan berpura-pura menjadi tidak waras hari ini. Gadis itu pun mengenali salah satu orang yang datang. Di antaranya ada Wang Feibai dari keluarga Wang. Wang Feibai sangatlah sombong dan mendominasi di Akademi Star. Dia bahkan jarang menganggap serius siapapun. Wang Feibai mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang ingin dilakukannya. Kemudian gadis itu menghentikan pembicaraan mereka. Gadis itu tidak mengizinkan mereka bertarung di kediaman Black Bamboo. Dan jika mereka memang mempunyai dendam, maka gadis itu meminta mereka untuk bertarung di tempat lain. Wang Feibai mengenali gadis itu. Dia menyebutnya dengan adik Ling. Wang Feibai pun bertanya kenapa dia ikut campur urusan keluarga. Gadis itu menjadi kesal saat Wang Feibai memanggilnya adik Lin. Dia menganggap bahwa Wang Feibai benar-benar tidak tahu malu. Gadis itu sebenarnya tidak peduli dengan urusan mereka. Tetapi Akademi Star melarang keras perselisihan perseorangan. Wang Feibai meminta Dowling agar jangan bersembunyi di belakang wanita dan mendesak agar Dowling mengaku tentang sesuatu. Dowling pun bertanya, memangnya dia harus menjelaskan apa kepada mereka? Menurut Wang Feibai, urusan mereka sangatlah sederhana. Dia meminta Dowling menyerahkan apa yang bukan miliknya. Dia meminta agar Dowling jangan membuat kesalahan dalam memutuskan atau dia akan menyesalinya. Dowling langsung saja tersadar jika mereka datang demi kristal topas birunya. Dowling menunjukkan ekspresi ejekan kepada mereka dan dia akan memberikan topas biru itu asalkan mereka layak untuk menerimanya. Seketika emosi Wang Feibai dan temannya semakin naik melihat Dowling berekspresi seperti itu. Gadis itu memegang tangannya Dowling untuk meminta agar berhenti memprovokasi mereka. Gadis itu menyuruh agar Dowling jangan bertarung dengan mereka, karena mereka sudah memasuki spiritual soul realm. Gadis itu berpikir bahwa Dowling akan menderita jika bertarung dengan mereka. Kemudian Dowling mengeluarkan pesonanya kepada gadis itu sambil meminta agar jangan khawatir kepadanya, karena dia tidak akan mudah untuk dikalahkan. Melihat pesona Dowling seperti itu membuat gadis tersebut kesal dan berpikir lebih baik dia tidak membela Dowling dari awal. Secara tiba-tiba Wang Feibai bersama temannya maju menyerang untuk menangkap Dowling dan mengambil kristal birunya. Dowling pun maju untuk menahan dan menyerang mereka. Gadis itu menanyakan apakah Dowling bisa mengatasi mereka. Lalu Dowling pun menjawab bahwa dia tidak mempermasalahkan hal itu. Dowling memukul temannya Wang Feibai terlebih dahulu. Hal itu membuat Wang Feibai sedikit terkejut, hingga Dowling berhadapan dengan Wang Feibai.
Gadis itu pun ikut terkejut. Gadis itu berpikir meskipun dwarf cukup lemah, namun Dowling bisa melemparnya ke udara dengan satu tinjunya yang sangat kuat. Dengan cepat Dowling sudah berada di belakang Wang Feibai dan bersiap menyerang dengan pukulannya. Dowling mengarahkan pukulannya secara bertubi-tubi kepada Wang Feibai. Wang Feibai yang menerima pukulan itu menilai bahwa kecepatan serangan Dowling tidak terlihat seperti seseorang yang belum mencapai spiritual soul realm. Wang Feibai merasa sangat tidak beruntung karena dia berpikir Wang Junyi berbohong padanya. Pukulan yang diarahkan oleh Dowling masih bisa dihindari oleh Wang Feibai. Namun Wang Feibai merasa sedikit terpojok atas serangan Dowling. Dia menganggap wajar jika Dowling merajalela selama ini. Ternyata dia juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi bagi Wang Feibai, Dowling masih belum cukup bagus. Sebelumnya orang lain pernah bilang seperti itu kepadanya. Tapi sekarang orang tersebut sudah berada di dalam makam. Wang Feibai akan menunjukkan pada Dowling tentang apa artinya melawan seorang pria di sisi lain dunia. Auranya seketika berubah menjadi gelap, menggenggam telapak tangan, mengubahnya menjadi asap. Dia mengeluarkan skill Black Demon Stairs. Gadis itu meminta agar Dowling berhati-hati, karena menurutnya teknik yang dikeluarkan oleh Wang Feibai adalah teknik yang sangat kuat. Di bawah mantra Wang Feibai, dia menginginkan Dowling berubah menjadi kabut gelap. Lalu dia mengarahkan serangannya kepada Dowling. Untuk melawan serangan itu, Dowling pun mengeluarkan teknik Yin Yang Palm. Dia mengumpulkan energi Yin dan Yang dengan kedua tangannya, lalu mengarahkan teknik itu ke serangan Wang Feibai untuk menghancurkannya. Dengan teknik Yin Yang Palm, Dowling berhasil mengalahkan Wang Feibai dengan sangat telak. Wang Feibai sangat terkejut karena dia tidak tahu jika Dowling mempunyai salah satu dari 10 kekuatan terhebat, yaitu teknik Yin Yang Palm. Bahkan teknik itu membuat sebuah ledakan yang cukup besar, sehingga membuat Wang Feibai kabur dan berjanji kepada Dowling bahwa dia akan kembali suatu saat. Dowling tidak menyangka kalau dia mengeluarkan teknik yang berlebihan. Namun Dowling tidak peduli karena temannya Wang Feibai masih terbaring di tanah. Gadis itu sangat terkejut melihat teknik Dowling, bahkan tidak menyangka bahwa Dowling berhasil menghancurkan Wang Feibai padahal Dowling masih di ranah Spirit Realm awal. Dia berpikir bahwa Dowling sepertinya mempunyai beberapa skill kuat yang lain. Tapi gadis itu agak terheran melihat Dowling. Karena setelah mengalahkan Wang Feibai, dia menjarah lawan yang telah dikalahkannya. Dowling menemukan sebuah kantong yang cukup berat saat menjarah lawannya. Tiba-tiba burung Scarlet Fire lewat di daerah gunung itu. Burung Scarlet Fire melihat Dowling yang berada di bawah. Dia akhirnya bertemu dengan orang yang mengambil tokennya. Burung Scarlet Fire baru saja memasuki ranah spirit dan dia berpikir bahwa Dowling tidak sekuat yang seharusnya. Burung Scarlet Fire meyakini bahwa dia akan bisa membalas perbuatan Dowling. Burung Scarlet Fire menghampiri Dowling serta mengatakan kepadanya bahwa mereka memang musuh yang ditakdirkan untuk bertemu di suatu jalan yang sempit. Dowling akhirnya tersadar bahwa itu adalah burung puyuh yang dia ambil tokennya. Dowling pun menanyakan kabar burung itu. Burung Scarlet Fire merasa ingin mengakhiri riwayat Dowling. Gadis yang melihat kejadian itu berpikir, kenapa Dowling mempunyai begitu banyak musuh baru? Satu orang kalah dan satu lagi datang mengajaknya bertarung. Kemudian Dowling berniat memberikan burung puyuh panggang kepada gadis itu untuk makan malam. Tetapi gadis itu tidak tertarik untuk memakannya. Mendengar hal itu, burung itu menjadi sangat kesal kepada Dowling. Burung Scarlet Fire bersiap untuk menyerang Dowling menggunakan segel merahnya. Sambil mengatakan bahwa dulu Dowling mengambil tokennya, tapi sekarang dia tidak akan bisa untuk memanggangnya. Dowling dapat merasakan bahwa dalam beberapa hari, kekuatan burung Scarlet Fire meningkat sangat banyak. Bahkan segel merah yang dikeluarkannya meningkat beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Burung Scarlet Fire menyerang Dowling dengan kekuatan andalannya.
Namun serangannya masih bisa ditahan oleh Dowling dengan satu tangan. Dowling menahannya sambil mengatakan bahwa burung itu tidak tahu apa yang dilakukannya. Lalu terjadilah sebuah ledakan dari efek serangan tadi. Burung Scarlet Fire menjadi sangat ketakutan karena kekuatan Dowling. Dia tidak menyangka kekuatan lawannya sangatlah kuat. Menurut Dowling, hari ini adalah hari keberuntungan burung itu. Namun, jika suatu hari dia tidak ingin memakan burung panggang, maka dia akan membanting muka burung tersebut. Karena ketakutan, burung itu mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa sebenarnya sejak kecil ibunya mengajarinya kalau ras burung harus hidup damai dengan ras manusia. Dowling meyakini yang dikatakan oleh burung tersebut sambil menatapnya dengan tajam. Lalu burung itu langsung pergi karena ketakutan sambil beralasan bahwa ibunya telah menunggunya untuk makan malam. Dowling menganggap bahwa burung Scarlet Fire itu sangatlah lucu. Secara tiba-tiba Dowling merasakan sesuatu. Pada saat dia memicu rune emas, dia merasakan ada sesuatu yang bergetar di perutnya dan sekarang bergerak lagi. Wajah Dowling terlihat begitu pucat sehingga membuat gadis itu khawatir dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dowling menjawab bahwa dia tidak apa karena dia hanya butuh istirahat saja. Dowling tiba-tiba merasakan ada seseorang yang datang. Dia pun dengan segera melihat siapa orang yang datang. Orang yang datang ternyata adalah Xiu, teman lamanya Dowling. Dowling merasa sangat senang bertemu dengan Xiu karena dia baru saja berencana untuk mencari Xiu. Xiu meminta agar Dowling mengajaknya untuk masuk dan Dowling pun mempersilahkan dan menunjukkan jalannya. Xiu dapat melihat bahwa Quill Star hampir terlihat olehnya dan dia siap untuk masuk ke dalam. Sementara gadis yang di luar sedikit terheran melihat Dowling dan Xiu. Setahunya Xiu adalah seorang dari Paviliun Harta Karun atau Paviliun Jubau. Dia terheran bagaimana bisa pendatang baru seperti Dowling mengenalnya. Kemudian Dowling dan Xiu duduk berbincang di sebuah taman di dalam kediaman Black Bamboo. Dowling menjadi penasaran dengan Quill Star yang baru saja dikatakan oleh Xiu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.